إلى روح قطب الأولياء سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني البغدادي سمي إلى روح سيدي الشيخ محمد سلام سلاره جميع الأولياء مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى روح سيد الوالد سلاره مشايخنا ومعلمنا في الدين سلاره آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله يتغشانا ويتغشاه بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita baca Fatihah sekali lagi, kita jadikan doa untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk jamaah kita yang kurang sehat. Mudah-mudahan dengan fadilahnya suratul Fatihah, apapun yang penyakit yang ada pada diri kita, pada keluarga kita dan jamaah kita, mudah-mudahan semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jadikan doa untuk diri kita, untuk keluarga kita. Kita memohon, kita meminta, kita munajat dan berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, murahkan rezeki kita, segala usaha dan urusan kita, kerjaan dan dagangan kita, serta semua hajat dan niat baik kita senantiasa selalu mendapat kemurahan, kemudahan, pertolongan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyat wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju tempat ini, hadir dan duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita, kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian,
kita buka pintu hati kita, kita pasang telinga kita dengarkan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unsur akhaka zaliman aw mazluman. Ada perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada para sahabat, kepada seluruh umat Islam dan termasuk kita di dalamnya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah, bantulah saudara kamu, baik yang zalim ataupun yang dizalimi. Ini perintah yang keluar dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, tolonglah saudara kamu yang zalim dan atau yang dizalimi. Nah, para sahabat ketika mendengar perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kita ini disuruh menolong orang yang zalim dan menolong orang yang dizalimi. Faqala rajulun, maka sahabat pun bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ansuruhu idza kana mazluman." Ya Rasul, kalau orang yang dizalimi itu pasti saya tolong. Kata sahabat. Ara'aita in kana zaliman kaifa ansuruh? Lalu bagaimana pendapatmu ya Rasul, jika orang zalim itu gimana saya nolongnya? Kalau orang yang dizalimi itu pantas dan wajib kami tolong, tapi kalau orang yang zalim ini gimana cara nolongnya? Apakah harus saya bantu kezalimannya? Apakah saya harus tolong kezalimannya? Apakah saya harus kasih jalan untuk berbuat zalim? Apakah saya harus memfasilitasi untuk berbuat zalim? Nah, bingung para sahabat. Gimana ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita umatnya untuk menolong orang yang zalim. Nah, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar pertanyaan dari sahabat, kaifa ansuruhu? Ya Rasul, bagaimana cara saya menolong orang yang zalim? Qala, maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahjuzuhu au tamna'u minaz zulmi fa inna dzalika nasruhu. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya metode dan cara menolong orang yang zalim itu adalah mencegah orang yang zalim itu dari kezalimannya. Itulah cara menolong orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takrif, definisi daripada zalim itu adalah wad'u syai'in fi ghairi mahallih. Zalim itu adalah meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Itu namanya zalim. Saudara ngaku orang Islam, ngaku percaya adanya Allah, tapi saudara enggak sholat. Kira-kira zalim apa kagak ini? Hah? Tertulis di KTP saudara, agama saudara Islam. Saudara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman aqimis shalah, saudara enggak salat. Zalim enggak kira-kira? Zalim enggak kira-kira nih? Zalim. Nah, saudara diberikan kesehatan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari keridhoannya.
Tapi saudara tidak melakukan itu, kira-kira zalim apa enggak? Hah? Zalim enggak kira-kira? Nah, perhatikan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kita nih harus akuin ini, bahwa ibadah yang kita lakukan, ya entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu sedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya, itu masih sangat amat minim. Sholat yang kita lakukan atau ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu. Maka tidak boleh siapapun orangnya dari kita tidak boleh bangga dengan ibadahnya. Saya mohon maaf, seandainya jidat saya ini hitam, sampai hitam di sini. Tapi hitam bukan kayak orang Syiah ya. Kalau orang Syiah itu hitam memang kalau sholat dipasangin batu. Jadi dipasangin batu di sejadahnya supaya berkali-kali mentok, nanti lama-lama kapalan. Warnanya hitam. Nah, seandainya jidat saya hitam, saking banyaknya sujud, seandainya jidat saya sampai hitam, saking banyaknya sujud, belum tentu sholat saya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang udah jidatnya hitam, apalagi kayak kita ini. Nah, begitupun dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya ibadah sedekah kita, nolong orang kita nggak tahu apakah seluruh ibadah kita ini diterima oleh Allah atau tidak. Maka kata Nabi, tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena banyaknya ibadah. Tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam surga disebabkan karena banyaknya, saking banyaknya ibadah kepada Allah. Bukan. Contoh, kita sholat. Sholat yang kita kerjakan, saudara, belum seperti apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengaku bahwa sholat kita ini khusyuk, udah bohong banget dah. Saat kita sholat, urusan-urusan dunia masih saja terbawa itu. Padahal kita sedang menghadap Allah. Tapi tetap saja hati kita, pikiran kita itu kebawa kepada masalah urusan dunia. Kira-kira benar gak begitu? Hanya pada posisi takbiratul ihram itulah yang kita bisa merasakan khusyuknya. Saat kita Allahu Akbar, itu yang kita tidak ingat sama sekali. Lepas saja daripada itu, apa saja ingat kita. Nih ntar nih, kita sembahyang Isya nih, Bang Isya berjamaah. Apalagi kalau imamnya membaca surahnya lama. Waduh. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, terus imam baca Fatihah, kita selesai baca doa iftitah, mulain pikiran kita tuh apa saja. Yang habis berantem sama bininya ke bawah, saudara, mau sholat itu, nginget itu. Yang tadi sore mancing, waduh, ke bawah. Artinya urusan-urusan dunia pada saat kita masih sholat masih ke bawah. Lalu di mana? Di mana pengakuan kita bahwa sholat kita ini udah khusyuk? Jauh dari khusyuk sholat kita. Sedekah, kita bantu orang lain. Saat kita membantu orang lain, mungkin saat itu kita ikhlas. Saat uang kita lagi banyak, kita bantu orang lain 100.000 nggak ada harganya. Datang orang lain minta tolong, minta bantu, minjem uang sama kita 100.000, kebetulan uang kita lagi banyak, ringan banget itu, saudara.
Pertanyaannya, mampukah kita menjaga ibadah kita itu? Mampukah kita menjaga keikhlasan sedekah kita? Mampukah kita menjaga pahala dari perbuatan baik kita? Dulu kita pernah nolong orang lain, dulu kita pernah membantu orang lain, tapi satu ketika kita sedang susah, orang yang pernah kita minta tolong, kita datang kepadanya, kita minta tolong, kemudian orang itu nggak mau nolong kita, kira-kira pikiran kita gimana? Lu lagi susah-susahnya dulu datang ke rumah gua, lu minjem duit, gua kasih. Sekarang giliran gua susah, lu kagak kasih. Kalau gua tahu begitu kagak bakalan, lu hilang ikhlasnya sudah. Ya, nggak mampu kita menjaga pahala kita, nggak mampu kita menjaga keikhlasan kita. Nah, sekali lagi, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya itu adalah zalim. Wad'u syai'in fi ghairi mahalli fahuwa zalimun. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya itu adalah zalim. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan buat kita, memberikan kesempatan sama kita untuk melangkah mencari keridhoannya, hadir ke majelis taklim, kita masih sehat, masih gagah, kemudian kita tidak mau ngaji, kira-kira zalim apa kagak? Hah? Zalim apa kagak? Tarik tambang kita ngikut, main poli kita ngikut, badminton kita ngikut, sampai joget di bawah panggung kita ngikut. Ini tapi alhamdulillah nih, di warga RT 09, RW 09 ini sampai kemudian RW 05 enggak ada yang ngadain gitu-gituan sama sekali. Bener gak kira-kira? Enggak ada yang ngadain panggung bahagia, panggung merdeka, enggak ada. Alhamdulillah semuanya, seluruh warga RW 09, warga RW 05, Pondok Kempaka, enggak ada yang ada gitu-gituan. Kenapa? Karena emang imannya tebal. Kira-kira bener gak itu? Hah? Harus malam ya. Oke gitu ya. Ya. Ada sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi begini, saudara. Innal likulli mu'minin syafa'atan yaumal qiyamah. Bahwa sesungguhnya setiap orang mukmin itu mempunyai hak syafaat nanti di hari kiamat. Artinya orang mukmin itu bisa memberikan syafaat pada orang lain. Ya. Ketika ibadah kita baik itu salat kah, puasa kah, zakat kah, haji kah, umroh kah, atau amalan-amalan dan ibadah yang lainnya oleh Allah tidak terhitung, dalam artian tidak diterima. Kemudian begitu banyaknya dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, timbang punya timbang, akhirnya timbangan kita lebih berat ke kiri daripada ke kanan. Dalam artian lebih banyak sayiatnya daripada hasanatnya, lebih banyak dosa daripada pahala. Ketika timbangan kita lebih berat dosa daripada pahala, maka jatah kita nanti di akhirat kira-kira di mana? Hah? Di neraka. Asal nanti di akhirat, di yaumil mizan, pada saat amal ibadah kita, perbuatan yang kita lakukan di dunia, ternyata dosa lebih berat daripada pahala, maka udah pasti kita bakal dimasukin ke mana? Neraka, sudah. Nauzubillahi min zalim. Tapi sungguh amat beruntung, sungguh amat beruntung buat kita, buat jamaah yang hadir, suka hadir ke majelis taklim. Kata Nabi, inna likulli mu'minin syafa'atan yaumal qiyamah, bahwa setiap orang mukmin itu bisa memberikan syafaat kelak di hari kiamat. Kita semuanya nih, kita semuanya, sholat belum khusyuk, ibadah yang lain belum khusyuk, semuanya. Ternyata satu di antara kita yang hadir pada malam hari ini, ibadahnya diterima, perbuatan baiknya diterima, timbang punya timbang. Satu di antara kita ini ada yang hasanatnya lebih berat daripada sayiatnya, ada yang pahalanya lebih berat daripada dosanya. Nah, orang ini dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Misal tukang rekam siapa namanya ini? Nah, udah. Kita semuanya nih coba banget di neraka. Kita semuanya masuk ke dalam neraka. Ternyata ada kameramen kita sama Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nyaman, indah, nikmat kameramen kita di dalam surga. Tapi dia nengok ke kiri, dia nengok ke kanan, dia nengok ke mana-mana. Ini teman saya mana ini ya Allah? Teman saya yang biasa kumpul dengan saya, teman saya yang biasa hadir, teman saya yang biasa duduk malam Senin di majelis taklim, kok enggak ada barang satu ini ya Allah, cuma saya doang ini. Munajat, memohon kameramen kita ini kepada Allah, ya Allah, kalau dulu saat di dunia setiap malam Senin saya kumpul dengan jamaah yang lainnya, sekarang saya cuma sendiri di surga, maka pada hari ini ya Allah saya minta teman-teman saya yang malam Senin hadir di majelis taklim, saya minta Engkau pindahkan ya Allah masuk ke dalam surga. Diijabah, saudara. Permintaannya itu diijabah. Pertanyaannya, kesono kagak ngaji, kesini kagak ngaji, kemana-mana kagak ngaji. Masya Allah, maksiat dilakukan, dosa dikerjakan. Yang begini nanti siapa yang nolong? Minta tolong nanti di surga sama kameramen kita, kata kameramen, lah itu mah kagak, malam Senin kagak pernah ngaji, RW-nya kagak pernah ngaji, RT-nya kagak pernah ngaji, diajak ngaji kagak mau, masuk ke neraka RW sama RT. Ada RT RW nggak di sini? Kalau saya agak tanda saya kalau ngomong kagak pakai. Saya perhatiin tiap malam Senin RW kagak pernah ada, kemudian lagi dosen kagak pernah ada, RT banyak bener. Di RW 09 itu kalau nggak salah ada 8 RT kalau nggak salah. Ini saya mungkin kagak pernah ngatu ini RT ini. Agak ada ini. RT berapa yang ada ini? Mungkin ada kali di luar kali. Bingung saya ini. Berharap mah kita di dunia ini kita dipimpin sama RW, nanti di akhirat kita dituntun ke surga sama RW. Enak gak kira-kira begitu? Enak, kalau 17 Agustus begiroh bener pada ya. Segala piala dikasihin, apa giliran malam Senin mau ke surga masih kagak pada mau ngaji. Ini mudah-mudahan suara saya didengar sama Pak RW ini. Satu saja saudara, satu saja di antara kita yang ibadahnya diterima masuk ke dalam surga. Satu inilah yang akan nanti nolong kita. Satu inilah yang nanti minta kepada Allah supaya kita semuanya dimasuk ke dalam surganya Allah. Inilah manfaatnya. Manfaat kita hadir duduk di majelis taklim. Nah kalau kita udah tahu saudara, kita udah sadar bahwa ibadah kita ini minim banget, lalu bagaimana caranya supaya di akhirat ini masuk surga? Hadir duduk di majelis taklim. Satu yang masuk surga, nanti satu inilah yang akan menolong kita. Syukur-syukur sih semuanya kita ini ibadah kita diterima masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahil karim birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.